Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. PJ kelasnya nanti di absen aja di WA grup ya, yang hadir sampai selesai ya. Kita sebentar aja hari ini karena saya ada agenda pagi. Oke, kita hari ini masuk ke bahasan tentang audit sampling ya. Oke, bentar. Oke, terlihat ini ya slide-nya. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Ini standar audit 500 ya. Bukti audit. Pekan sebelumnya kita sudah bahas tentang materialitas ya. Tentang materialitas. Coba siapa tes dulu deh sebelum di materialitas. Aulia Nur Rahmah. Mana Aulia Nur Rahmah? Hadir, Pak. Apa itu materialitas? Konsep yang bersifat relatif daripada absolut, Pak. Apa tuh maksudnya? Dalam audit, konteks audit. Apa itu materialitas? Ratna Herawati. Ratna Herawati. Materialitas yaitu ambang batas, Pak. Ambang batas apa? Salah satu laju untuk dimaklumi. Kamu mah. Fairuz Sakila. Hadir, Pak. Apa itu materialitas dalam audit? Itu merupakan besarnya nilai yang dihilangkan, Pak. Besarnya nilai yang dihilangkan. Ya, lebih lengkapnya itu semacam nilai yang dihilangkan atau bisa jadi salah satu saja informasi akuntansi yang mana dapat mengakibatkan perubahan atas pengaruh terhadap pertimbangan yang melekat. Begitu, Pak. Mela Kamelia. Hadir, Pak. Apa itu materialitas? Suatu salah saji dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional. Oke. Ya, lumayan lah. Jadi nanti teman-teman baca lagi tuh yang slide kemarin yang saya kasih. Materialitas dalam audit itu apa? Ya, secara sederhananya adalah ambang batas salah saji yang bisa diterima oleh seorang auditor, Nah, yang secara umum materialitas itu kalau kesalahannya di atas materialitas itu akan berpengaruh pada pengambilan keputusan ekonomi pengguna. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke itu standar berapa tuh? 320. Sekarang kita masuk ke standar 500 yaitu tentang bukti audit. Bukti audit itu kan di pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan, dibahas gitu ya, bahwa bukti audit itu sangat berkaitan juga dengan materialitas.
Jadi semakin rendah materialitas yang ditetapkan, maka bukti audit yang dikumpulkan itu juga semakin banyak. Begitu juga sebaliknya, ketika materialitasnya tinggi, maka bukti audit yang dijadikan sampling atau dikumpulkan itu juga semakin sedikit. Bukti audit yang baik itu apa? Ketika dia lengkap, ketika dia relevan, dan ketika dia kompeten gitu. Oke, bukti audit ruang lingkupnya mencangkup satu, ini ruang lingkupnya menjelaskan tentang hal yang merupakan bukti audit dalam suatu audit laporan keuangan dan berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Oke, supaya nanti tadi bukti audit itu cukup ya secara kuantitasnya dan tepat juga gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tujuan merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor. Nah, nanti bukti audit itu sebagai basis penetapan opini auditor. Jadi ketika bukti audit sudah dianggap cukup dan tepat, nah, itu maka basis untuk menetapkan opini audit itu sudah bisa dilakukan. Tapi kalau seandainya auditor itu tidak punya keyakinan yang memadai untuk menentukan opini karena bukti yang belum cukup dan tepat, maka audit itu harus dilakukan kembali gitu ya. Pokok-pokok utama nih, bukti audit yang cukup dan tepat, informasi yang digunakan sebagai bukti audit, pemilihan unsur pengujian dalam memperoleh bukti audit, konsistensi dan keraguan atas ketidakandalan bukti audit. Oke. Bukti audit yang cukup. Nah, bukti audit yang cukup dan tepat melaksanakan prosedur tentang keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan klien tertentu. Kecukupan adalah ukuran kuantitas. Nah, cukup itu kuantitas ya. Bukti audit. Semakin tinggi resiko, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Semakin tinggi resiko, semakin rendah materialitas. Semakin rendah materialitas, maka semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Jadi dia dia relatif ya, relatif tergantung tadi dengan resiko, dengan tingkat materialitas. Ya. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti audit. Semakin baik kualitas bukti audit, semakin sedikit bukti audit yang dibutuhkan, mencangkup relevansi dan kehandalan bukti audit. Tepat itu ketika dia handal dan relevan. Jadi kalau satu bukti audit sudah tepat, ya sudah tepat artinya dia relevan dan handal dengan objek yang kita teliti, maka sudah dianggap cukup gitu ya. Maka secara kuantitas dia tidak terlalu banyak. Tapi ketika dia kualitas dari segi ketepatan dia tidak kurang, maka kecukupannya itu harus dari segi kuantitas diperbanyak gitu ya. Antara kuantitas dan kualitas gitu ya. Percuma kalau kuantitasnya banyak tapi secara kualitas dia tidak memadai, maka kita tidak bisa ambil keputusan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur memperoleh bukti audit dapat mencangkup pertama adalah inspeksi, kemudian observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, recalculation, pelaksanaan ulang, performance, kemudian prosedur analitis dan permintaan keterangan. Ini bentuk dari prosedur yang bisa kita lakukan ya ketika melakukan ketika ingin memperoleh audit ya. Inspeksi, observasi, konfirmasi gitu ya, dan seterusnya. Selanjutnya, bukti audit yang cukup dan tepat. Sumber bukti audit bisa eksternal. Jadi eksternal itu dianggap bukti audit yang secara kualitas dia tinggi gitu ya. Karena diambil dari pihak ketiga yang secara independensi jauh lebih bagus gitu ya. Nah, contoh adalah konfirmasi, data pembanding, laporan analisis. Itu adalah
bukti audit eksternal yang secara kualitas dia jauh lebih tinggi daripada internal. Internal itu kualitasnya lebih rendah dari bukti audit eksternal. Jadi kalau ada dua bukti, eksternal dan internal, maka yang kita jadi kalau ada dua bukti antara eksternal dan internal dan datanya berbeda, maka acuan utama kita adalah eksternal. Kenapa? Karena dari sisi kualitas eksternal itu jauh lebih tinggi. Internal itu apa? Contohnya adalah notulensi rapat, representasi manajemen. Nah, itu adalah bagian dari internal. Prosedur memperoleh bukti audit, prosedur penilaian risiko, risk assessment. Kemudian pengujian pengendalian, test of control, TOC ya. Kemudian baru yang selanjutnya adalah prosedur substantif. Nah, informasi yang digunakan, jadi gini, kalau pertama adalah ketika kita ingin memperoleh audit, yang kita lakukan satu adalah prosedur penilaian risiko, risk assessment. Kita nilai dulu secara risiko, bagaimana levelnya gitu ya. Apakah di level low, level high, atau level medium gitu ya. Ketika dia di level high, maka secara bukti yang kita butuhkan cukup besar gitu ya. Setelah itu baru kita TOC, test of control. Setelah kita test of control baru tes substantif. Tes substantif itu tes atas saldo. Kemudian selanjutnya adalah relevansi. Informasi yang digunakan sebagai bukti adalah satu, relevansi. Relevansi itu adalah hubungan logis dengan tujuan prosedur audit. Jadi bukti yang kita dapat itu relevan gitu ya. Ada hubungannya dengan bukti yang disediakan oleh klien. Handal itu adalah satu, dipengaruhi sumber bukti terkait dan sifatnya serta kondisi saat bukti tersebut diperoleh. Kemudian ya pertama adalah sumber buktinya gitu ya. Sumber buktinya nyambung berarti kan handal gitu ya. Kemudian kehandalan bukti audit meningkat ketika bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitasnya itu ya. Kalau dia diperoleh dari sumber yang independen, maka secara kehandalannya itu semakin meningkat, semakin baik. Tapi kalau dia tidak independen, kemudian dari internal, kehandalannya menurun gitu ya. Maka dalam audit itu sangat professional judgment ya, professional judgment. Jadi tidak ada ukuran baku ya, tidak ada ukuran baku yang melekat ya. Tidak bisa dikalkulasi secara kuantitatif merata untuk seluruh klien. Setiap klien berbeda-beda. Maka prosedur yang dilakukan juga berbeda-beda. Nah, disitulah yang menjadi pertimbangan adalah professional judgment, pertimbangan profesional seorang auditor. Kemudian kehandalan bukti audit internal meningkat ketika pengendalian yang berkaitan dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Jadi kalau entitas sudah melakukan pengendalian secara efektif gitu ya, maka kehandalannya itu semakin meningkat gitu ya. Tapi kalau dia nggak ada pengendalian di objek yang mau kita audit, maka secara kehandalan dia menurun bukti auditnya. Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih dapat diandalkan dibandingkan diperoleh secara tidak langsung. Itu tadi ya. Maka konfirmasi itu salah satu prosedur yang cukup handal gitu ya. Kenapa? Karena kirim surat kepada pihak ketiga dan pihak luar itu mengirimkan langsung datanya ke auditor gitu. Bukti audit jadi nggak boleh dari auditor dari pihak ketiga konfirmasinya masuk dulu ke klien auditi, setelah itu baru masuk ke auditor. Itu tidak handal dia, menurun kehandalannya. Bukti audit berupa dokumen fisik lebih dihandalkan daripada bukti audit lisan. Ini penting juga nih. Secara yang fisik itu jauh lebih kuat daripada lisan. Bukti audit dari dokumen asli lebih dihandalkan daripada dokumen fotokopi. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya, pemilihan unsur untuk pengujian dalam memperoleh audit. Memilih semua unsur full check, dicek semua gitu ya. Atau memilih unsur tertentu atau sampling audit. Ini tergantung ya dengan kebutuhan.
Kalau kita tidak cukup dengan kalau dengan sampling kita ragu, berarti masuk ke unsur tertentu, uji petik ya. Sampling, generate gitu ya. Kemudian memilih tertentu uji petik. Nah, diambil, dicomot satu-satu gitu ya, beberapa bagian. Kemudian memilih unsur, semua unsur, berarti populasi. Inkonsistensi atau keraguan atas ketidakhandalan bukti audit. Memperoleh bukti audit dari sumber berbeda atau dengan sifat berbeda dapat mengindikasikan ketidakhandalan suatu unsur bukti audit. Oke. Jadi kalau bukti terima dari dapat informasi dari bukti dari satu bagian dengan bagian yang lain ternyata dia tidak konsisten, maka secara kehandalan bukti auditnya itu menjadi menurun gitu ya. Jadi dua tadi kuncinya bukti audit yang ciri-ciri bukti audit yang dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan atau pendapat atau opini itu adalah satu, ketika bukti audit itu adalah cukup itu diukur dari sisi kuantitas gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tepat itu dari sisi kualitas. Dikatakan tepat itu adalah dua ciri-cirinya. Satu adalah relevan, dua adalah handal. Oke, catat itu. Oke. Standar audit turunannya adalah standar audit 501, bukti audit. Pertimbangan spesifik atas unsur pilihan. Auditor harus memberikan perhatian khusus dalam hal dampak pandemi COVID-19 ya, terhadap antara lain, namun tidak terbatas sebagai contoh. Ini standar khusus ini terkait dengan COVID-19 ya. Pengujian eksistensi persediaan yang material. Nah, evaluasi pengungkapan atas adanya litigasi dan klaim untuk tahun 2019 yang mungkin muncul atas wan prestasi klien dengan kemungkinan penerapan penundaan laporan audit. Informasi segmen yang mungkin berubah untuk audit tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena COVID-19 ini kan pasti akan ada dampak perubahan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Maka harus dilakukan penyesuaian spesifikasi pada pada unsur-unsur tertentu ya. Biasanya pada persediaan gitu ya. Dan yang lainnya. Oke. 540 ya. Penerapan standar 540. Audit atas estimasi akuntansi termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan. Auditor harus memberikan perhatian khusus ya pada satu, perubahan regulasi. Nah, ini perubahan regulasi yang berdampak pada estimasi akuntansi. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh, kebijakan perpajakan tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi. Ini juga bentuk perhatian khusus yang harus dilakukan oleh auditor ya ketika melakukan audit di periode pandemi gitu ya, 2020-2021 sekarang gitu ya. Di mana tadi akan ada beberapa perubahan regulasi yang khusus gitu ya terkait dengan dampak pandemi tahun 2019. Satu, terkait dengan perpajakan, aspek perpajakan. Kemudian yang kedua, evaluasi ketepatan asumsi dalam kondisi COVID-19 dan dalam konteks kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Oke, ini juga perlu kita perhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah, karena kan nanti dalam estimasi akuntansi nilai wajar itu juga menjadi perhatian ketika COVID-19 karena ada edaran-edaran dari pemerintah yang memberikan perlakuan khusus gitu ya. Contohnya dalam hal nilai wajar gitu ya. Evaluasi ketepatan dan kehandalan data yang digunakan, dampak perubahan faktor-faktor risiko inheren akibat suatu ketidakpastian. Jika dalam pertimbangan auditor manajemen belum cukup memperhitungkan pengaruh ketidakpastian estimasi terhadap estimasi yang memunculkan risiko signifikan, auditor harus mengembangkan suatu pertimbangan yang digunakan untuk mengevaluasi kewajaran
estimasi akuntansi. Oke. Saya rasa ini untuk audit sampling ya. Nanti teman-teman juga silakan nanti saya kirim standar auditnya yang berkaitan dengan audit sampling. Teman-teman bisa perkaya lagi, ditambah lagi pembahasan yang berkaitan dengan contohnya standar audit 500 terlihat ya. SPAP 500 nih. Jadi ada 500. Oke. Ada standar 500, 501 ya. ...505 nih. Coba kita lihat. Jadi yang 510. Jadi kalau 500 ini bukti audit ya. Bukti audit. Konfirmasi eksternal. Salah satu dalam memperoleh bukti audit itu adalah dilakukan dengan melakukan konfirmasi ya, konfirmasi eksternal. Kita lihat ya. Nanti untuk yang akuntansi manajemen teman-teman ini ya, belajar mandiri ya. Oke. Nah, ini kan standar audit 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya. Nah, dan ini tergantung pada kondisi individu dari bukti tersebut diperoleh. Standar audit juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Nah, ini yang tadi ya dijelaskan ya. Dari pihak luar ya, tidak langsung melalui penarikan kesimpulan. Jadi nih, yang relevan terhadap bukti audit itu satu, bukti audit lebih handal ketika diperoleh dari sumber independen dari entitas luar. Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih handal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Bukti audit lebih handal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, maupun media lainnya. Nah, itu jadi bukti audit yang relevan ya. Nah, standar audit lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit sebagai contoh standar audit 330. Ini 300. Oke, ini hubungannya dengan standar audit yang lain ya. Oke, coba kita lihat ketentuannya. Prosedur konfirmasi. Konfirmasi itu berarti bertanya kepada pihak luar ya melalui surat menyurat ya. Oke. Nah, bagaimana jika manajemen menolak ya mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi? Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal berikut ya. A. Meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. Mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan.
termasuk risiko kecurangan, dan sifat saat dan luas prosedur audit lanjutan. Nah, melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti yang relevan dan handal. Jadi, memang kalau seandainya manajemen menolak kita, kan kalau kita mau konfirmasi, itu sifatnya adalah harus pengetahuan klien gitu ya, manajemen. Tidak bisa tanpa sepengetahuan manajemen. Maka ketika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan surat permintaan konfirmasi, maka yang dilakukan 3 hal ini. Oke. Oke, siap. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak saya yang nanya. Ini pasif banget kelas. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Gemma Putra. Iya, Pak. Kan materialitas itu bersifat absolut, Pak. Nah, ketika ada bukti audit yang muncul, bukti audit yang baru muncul, artinya materialitas yang sudah ditetapkan di awal audit itu direvisi, Pak, atau gimana, Pak? Dirubah. Oke. Absolut artinya apa? Relatif atau absolut? Materialitas itu. Relatif. Nah, materialitas itu dia tidak absolut. Artinya dia tidak tetap. Bahkan antar satu entitas dengan entitas lain, auditi dengan auditi yang lain itu berbeda. Kemudian materialitas itu selalu dievaluasi selama proses audit. Tidak absolut ketika sudah ditetapkan di awal, dia harusnya segitu, nggak bisa. Makanya ada proses review atas materialitas di tengah jalan, di tengah proses audit, bahkan sampai di akhir. Itu dibolehkan. Kenapa? Karena sangat tergantung dengan kondisi auditi gitu ya. Kondisi nanti pendukungnya, bukti pendukungnya gitu ya. Jadi ketika kan ada materiality overall gitu ya, secara keseluruhan, maupun performance materiality gitu ya. Performance materiality itu nanti untuk menentukan per akun gitu ya, per akun. Oh, kita tentukan secara overallnya itu materiality-nya sekian gitu ya, 10 juta ya overallnya, diambil dari entah itu dari earning gitu ya, atau dari aset, atau dari equity, atau dari activity gitu ya, dan seterusnya, yang kita jadikan baseline dalam menentukan materiality. Nah, kemudian dalam proses audit nanti akan dievaluasi penentuannya dari sisi materiality, performance materiality itu menentukan materiality dari tingkat akun gitu ya. Kemudian tengah jalan ternyata ada di satu akun secara risiko ternyata tinggi. Kemudian bukti yang disajikan oleh manajemen itu sebagian kita identifikasi ternyata tidak cukup dan tidak tepat gitu ya, secara kualitas maupun kuantitas tidak memadai gitu ya. Oleh karena itu secara materialitas itu kita evaluasi gitu ya. Yang tadinya tinggi kita rendahkan gitu ya. Tujuannya apa tadi? Tujuannya adalah bagaimana seorang auditor itu memperoleh keyakinan yang memadai untuk pengambilan keputusan ya, untuk menyatakan pendapat
Itu kuncinya itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana seorang auditor itu memperoleh keyakinan yang memadai. Nah, ketika dia menyatakan sudah memadai, maka cukup gitu ya. Tapi kalau belum memadai, ditambah gitu ya, sampai dia memadai gitu ya. Informasinya tambah terus gitu, bukti auditnya tambah terus gitu ya. Maka tadi ini kan bukti audit itu harus memenuhi kriteria cukup dan tepat gitu ya. Gitu ya Gema ya, Pak Putra ya. Dia tidak absolut ya, tidak absolut, sangat relatif. Nanti yang menjadi kuncinya adalah professional judgment. Oke, lanjut. Siapa lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak mengenai standar audit 540 yang berkaitan dengan memberikan perhatian khusus. Nah, apakah standar audit itu digunakan pada saat kondisi tertentu Pak? Misalkan tadi kan ada disebutkan ya Pak perihal pandemi gitu. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Oke, betul. Jadi pemerintah regulasi, jadi ini standar 500, ini 500 berapa tadi? 540 ya. Coba kita lihat standarnya. Jadi memberikan ruang 540. Nah, standar 540 itu memberikan ruang kepada siapa? Kepada auditi untuk apa? Untuk melakukan estimasi ataupun penilaian dalam kondisi khusus gitu ya. Case-nya di tahun 2020 sama 2021 ini regulator itu banyak mengeluarkan regulasi yang bersifat khusus gitu ya, terkait dengan dampak COVID-19. Maka ini harus kita evaluasi juga terhadap klien. Contohnya tadi terkait dengan perpajakan. Kan pemerintah memberikan insentif pajak yang cukup banyak gitu ya kepada perusahaan-perusahaan. Maka kita sebagai auditor mengidentifikasi apakah perusahaan dipakai apa enggak nih fasilitas insentif perpajakan. Nah, kalau dipakai apa pengaruhnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kalau perbankan terkait dengan perhitungan nilai wajar. Nilai wajar apa? Nilai wajar CKPN. Nilai wajar CKPN. Jadi kan ketika terjadi COVID-19 secara kualitas aset produktifnya menurun. Kalau dia punya surat berharganya secara kualitas dia menurun. Kenapa? Karena perekonomian sedang turun gitu ya. Nah, kemudian kalau dia pembiayaan gitu ya di perbankan syariah, dia ngasih pembiayaannya secara kualitas juga menurun gitu karena masyarakat terdampak ekonominya sehingga pengembaliannya itu membayar angsurannya menurun gitu ya, sehingga tidak bisa disamakan dengan kondisi normal gitu ya. Maka pemerintah memberikan kebijakan relaksasi gitu ya terhadap pembiayaan. Bahkan kan kemarin boleh nggak bayar gitu ya, boleh nggak bayar berapa bulan, dikasih relaksasi selama 4 bulan. Kalau di normal 4 bulan itu udah kategori macet gitu ya. Kalau macet dia harus mencadangkan kecukupan cadangan yang harus diberikan oleh bank itu cukup tinggi gitu ya. Nah, itu kondisi-kondisi khusus gitu ya. Kalau dipakai oleh perbankan, oleh klien kita bagaimana perhitungannya gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi kondisi khusus ini untuk memberikan ruang gitu ya kepada klien, kepada manajemen untuk melakukan penyesuaian terhadap perusahaannya. Dan itu harus kita periksa juga gitu ya. Harus kita audit juga bagaimana kesesuaiannya atas kondisi
khusus ini. Jangan sampai kayak gini, jangan sampai ada manajemen laba yang berlebihan gitu ya, yang tidak sesuai standar. Manajemen labanya apa? Contohnya, ini kan lagi pandemi gitu ya. Lagi pandemi kan semua perusahaan susah gitu ya. Nah, karena perusahaan semua susah gitu ya. Ya udah, kita mumpung lagi perusahaan lagi susah, ya udah sekarang kita bersih-bersih gitu ya. Udah sekalian ya kita rugi gitu ya. Rugi aja sekalian gitu ya, membersihkan dosa-dosa lama gitu ya. Itu yang berbahaya gitu ya. Jangan sampai kejadian perusahaan seperti itu. Oke, karena kan kalau dia rugi ada alasan gitu. Alasannya apa? Alasannya COVID gitu. Oke, lanjut. Mana yang lain? Tadi siapa yang nanya? Selain Gemma siapa tadi? Siti apa? Siti Robiah. Oke. Lanjut yang lain mana? Ini mesti paksa nih. Ratna Herawati mana? Ada, Pak. Oke. Bukti audit ya, bukti audit yang handal itu ketika apa? 1. Bukti audit yang handal. Apa? Halo? Sumber bukti terkait dipengaruhi sumber bukti terkait dan sifatnya itu serta kondisi saat bukti tersebut diperoleh. Oke. Terus keandalan bukti audit meningkat ketika bukti audit diperoleh dari sumber yang independen di luar entitas. Terus yang ketiga itu keandalan bukti audit internal meningkat ketika pengendalian yang berkaitan dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Oke. Ya, udah. Terus? Oh, udah. Apa lagi? Pak. Hah? Lagi, Pak. Apa? Bukti audit yang diperoleh kehandalannya itu ketika bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih dapat diandalkan dibandingkan yang diperoleh secara tidak langsung. Ya. Oke. Betul ya. Jadi diperoleh yang secara langsung itu lebih handal daripada yang diperoleh secara tidak langsung. Kemudian ketika diperoleh dari pihak eksternal dengan internal itu, maka yang diperoleh dari pihak eksternal itu jauh lebih handal daripada yang diperoleh dari pihak internal. Kenapa? Karena kalau dari internal itu ya kan dalam audit itu harus punya sifat skeptis ya. Skeptis itu karena peluang yang paling besar itu siapa yang manipulasi data atau pihak internal atau eksternal, ya pihak internal gitu ya. Karena kenapa? Kalau pihak eksternal dia nggak punya kepentingan gitu ya. Tapi kalau pihak internal itu dia punya kepentingan gitu ya. Punya kepentingan karena dia yang dinilai gitu ya. Maka ketika diperoleh dari eksternal jauh lebih handal daripada internal. Dalam memperoleh bukti audit dari pihak eksternal, apa yang kita lakukan? Konfirmasi gitu ya. Konfirmasi. Nanti silakan teman-teman baca standar audit yang konfirmasi. Ada konfirmasi. Kemudian dalam
memperoleh bukti audit kan ada prosedurnya ya. Mulai dari prosedur risk assessment, kemudian test of control, kemudian analytical analysis ya, prosedur analytical. Nah, ini di standar auditnya nanti saya kirimkan semua yang 500 ya, yang di bagian 500 itu berkaitan dengan bukti audit. Silakan teman-teman baca ya satu persatu gitu ya. Nah, yang 500 ini, 500 mulai dari bukti audit, pertimbangan spesifik dan unsur pilihan ya 501. Kemudian 505 ini berkaitan dengan konfirmasi eksternal. 510 ini perikatan audit tahun pertama. Ada prosedur analitis ya. Sampai nanti sampling audit. Sampling audit nanti kita bahas pekan depannya berkaitan dengan sampling audit. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Saya rasa cukup dulu perkuliahan kita pagi hari ini. Untuk saya langsung update absen aja biar nggak kelupaan ya. Siapa yang nggak hadir? Endang, siapa yang nggak hadir? Ya. Rizky Abdurrahman hadir? Enggak. Rizky Abdurrahman, kamu hadir? Siapa yang nggak hadir? Ini kalian berapa orang nih? Ini ada 23 berarti. 23. Kalian satu kelas itu berapa orang? ...26, Pak. Siapa yang nggak hadir? Di 25 sini. Rizky, Pak. Rizky Abdurrahman. Ini saya nggak bisa absen si Rizky itu. Coba kalian cari ininya, solusinya. Gimana saya mau absen ini? Di sistemnya dia nggak tercantum namanya. Siapa lagi yang nggak hadir? Berarti ada 24 ya. 25 sama 24. 24 ini kalian ada, oh pas nih, 25 nih. 25. Satu orang nggak hadir siapa? Endang, dicek ya nanti ya. Siapa? Pak, Muhammad Kutip Gozi Mubarok join sama Endang, Pak. HP-nya lagi mati, Pak. Oh ya, berarti hadir semua ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Iya, Pak, hadir semua, Pak. Siap.
Oke, saya cukupkan sekian pertemuan kita. Tutup dengan hamdalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.